bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, bahwa saya datang ke sini demi Palestina. Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana, di dalam berbagai forum, ya. Tahun 2018. Tapi tahun 2021, Muktamar cabang-cabang dan PWNU memilih saya. Mereka sudah tahu, saya sudah pernah ke Israel, sudah ketemu Netanyahu, mereka memilih saya. Kenapa? Karena mereka tahu, dan sampean bisa lihat juga di berbagai unggahan di internet, apa yang saya lakukan di Israel pada waktu, di Yerusalem pada waktu itu. Bahwa saya dengan terang-terangan dan tegas di berbagai forum di Yerusalem pada waktu itu, bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, bahwa saya datang ke sini demi Palestina. Itu saya nyatakan di semua kesempatan, dan saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi itu, apapun yang terjadi. Karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk 5 tahun, sudah Muktamar ke-34 yang lalu, saya mendapatkan mandat 5 tahun, dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Suriah, rapat harian Suriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Suriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Kita sudah menyimak secara seksama dan bersama-sama dan juga memahami bersama-sama Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan mengundurkan diri dengan argumentasi atau dengan landasan karena beliau merasa beliau itu mendapatkan mandat atau amanat dari Muktamar NU yang ke-34 di Lampung tahun 2021. Beliau memimpin PBNU ini sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai tahun 2027, karena terhitung dari 2022. Kemudian mengenai penolakan kepada seruan atau isi dari rapat harian Suriah kemarin itu, karena alasannya adalah berpegang kepada ADART, di mana dalam ADART atau konstitusi NU, rapat harian Suriah itu tidak punya kewenangan atau kewenangannya tidak sampai kepada boleh memecat ketua umum PBNU. Kalau kita baca, sebetulnya Rois Am itu ketika di poin ketiga itu membawakan tentang Perkum atau Peraturan Perkumpulan NU nomor 13 tahun 2025 poin pasal 8 kalau tidak salah huruf A. Jadi ini berarti seolah-olah mereka berbeda dalam memegang landasannya. Yang satunya kepada ADART, yang satunya kepada Perkum. Maka pertanyaannya adalah, apakah mungkin memang berbeda antara Perkum tersebut, ya, peraturan perkumpulan itu dengan ADART-nya? Kalau berbeda, mana yang diunggulkan? Satu. Yang kedua, perbedaan itu secara nas atau secara dipahaminya. Artinya Anda baca Perkum itu memahaminya begini, sementara yang lain mungkin memahaminya tidak begitu. Sehingga menurut Anda ini sesuai dengan ADART, tapi yang menurut yang lain tidak sesuai dengan ADART. Atau sesuai juga dengan ADART, tapi pemahaman ADART-nya tidak bertentangan, tapi ya tetap tidak punya kewenangan. Ini saya kira kalau kita bicarakan baik-baik internal mereka, tidak keburu meledak di luar, mungkin akan indah. Kita kan biasa, orang-orang NU itu kan biasa membahas hukum itu dengan pendalilan yang rapih gitu, dari semua sudut pandang.
mana yang lebih unggul, mana yang sifatnya multi interpretasi, mana yang diutamakan ditarjih. Kalau misalnya ada pertentangan, itu kan sudah biasa. Anggap sumber-sumbernya itu, misalnya kalau dalam hukum kitab dan sunnahnya lah, ada ART kitabnya, perkum sunnahnya, atau terserah gimana enaknya. Lalu seandainya ada tanakut atau ada ta'arud, itu bagaimana al-jam'uhnya? Itu langkah pertama, bagaimana mengkompromikan ini? Kok di hadisnya begini, di Qurannya begitu? Gimana jalurnya? Atau disetarakan sama-sama hadis ta'arudul adillah. Kita terbiasa itu. Pertentangan dua teks, kita terbiasa memahami itu. Ditelaah mana nasah mansuhnya. Ya kalau sini mungkin tidak relevan ya. Tapi ditelaah mana cakupannya. Dan mengedepankan al-jam'uh, yaitu kompromi. Semuanya diamalkan dengan pemahaman yang menyatukan di antara keduanya. Kenapa? Karena al-amalu afdalu minal ihmal. Dilaksanakan dua-duanya itu lebih baik daripada harus ada salah satu yang tidak dipakai. Itu apresiasi atau menghormati sumber dalil. Menarik sekali. Walaupun misalnya pada akhirnya deadlock, tidak ketemu kesepakatan, maka muncul dualisme, muncul perbedaan penafsiran. Kita juga terbiasa dengan hal seperti itu. Memahami ayat-ayatnya sama, bacanya sama, pemahamannya berbeda, bahkan bertolak belakang. Misalnya kita dalam ini, biar kita bicara keilmuan sedikit-sedikit ya. Dalam masalah wudhu, mashur ro'si itu ayatnya sama. Membasuh kepala itu ayatnya sama. Bukan membasuh, ya mengusap. Tapi beda ulama memahaminya. Ada misalnya mazhab Syafi'i yang penting sudah basuh kepala, bagian mana aja dicolek sudah selesai. Bukan basuh ya, mengusap ya, selalu balik. Tapi ada mazhab lain yang itu mashu jami'ir ro'si. Kenapa? Karena itu perintahnya adalah semuanya. Ayatnya sama tapi memahaminya berbeda. Dan itu dibenarkan. Kenapa? Karena memang dzanniyudilalah. Memang interpretasinya itu multi, bukan qat'iyudilalah. Nah, apakah ADART atau perkum ini masuk seperti itu kan enak dibicarakan. Tapi karena sudah kadung lepas keluar, kita hanya bisa berharap semoga ini bisa selesai dengan baik, tidak memicu perpecahan. Kalaupun pada akhirnya memang ada perbedaan yang tidak bisa disatukan seperti perbedaan madhab dan sebagainya, baik dalam fikih, dalam akidah, dalam berbagai bahasa, dalam berbagai ilmu, lalu misalnya diangkat ke petun, disengketakan di pengadilan, yang nanti juga akan ada jalan keluarnya. Karena prinsipnya adalah hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Nggak bisa saling mengklaim benar kalau sudah diputuskan oleh pengadilan mana yang benar. Kira-kira seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Allahumma bina